Waalaikumsalam, silakan masuk. Oke nak, silakan duduk. Iya Ibu. Ini kan lagi KBM, kok kesini? Iya Bu, aku mau bimbingan konseling. Sebenarnya ada gurunya, nggak ada gurunya, cuma udah ngasih tugas. Terus aku juga udah nyelesain tugasnya. Oh jadi kamu mau ini konseling, tapi di kelas kebetulan gurunya nggak masuk gitu? Iya, nggak masuk. Kalau boleh tahu pelajaran apa ya? Pelajaran IPS Bu. Tapi ngasih tugas? Udah selesai. Nah, dan kamu udah selesaiin ya? Berarti aman ya? Aman Ibu. Tadi kan pengen konseling tentang apa? Aku tuh ngerasa kalau aku nggak bisa kendaliin emosi aku, karena emosinya tuh suka meledak-ledak, kadang enggak. Oh jadi cara gimana mengelola emosi gitu ya? Iya. Oke, supaya konseling hari ini berjalan lancar, kita berdoa dulu ya. Mau saya atau kamu yang pimpin? Ibu aja. Ibu aja. Baik, supaya konseling hari ini berjalan lancar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, berdoa dimulai. Selesai. Oke, nak, sebelumnya mungkin saya sampaikan dulu ya, dalam BK itu ada 3 asas ya yang perlu ditaati gitu ya, baik oleh saya sebagai guru BK maupun kamu gitu ya. Yang pertama adalah azas keterbukaan. Jadi kamu terbuka, di sini harus terbuka gitu ya, supaya kita bisa menemukan solusi bersama. Yang kedua adalah asas kesukarelaan. Tadi kamu datang ke sini sukarela kan? Ya, nanti ada inform konsen ya yang harus kamu isi sebagai bentuk bahwa kamu sukarela datang ke sini. Dan yang terakhir adalah asas kerahasiaan. Jadi apa yang sudah kita diskusikan di ruangan ini tidak akan keluar gitu. Jadi insya Allah aman. Jangan takut, jangan ragu, insya Allah rahasianya aman. Itu ya nak? Bisa dipahami? Bisa. Nah, terus kita juga sepakat tujuan kita hari ini konseling itu untuk mengetahui gimana sih cara mengelola emosi dengan baik gitu ya? Iya. Oke, nah sebelum kita mulai, kamu isi dulu ya inform konsennya. Bawa pulpen nggak? Ada Ibu. Nggak ya, ini ada. Silakan kamu isi dulu. Nama, ya, boleh langsung ditanda tangan. Baik, ini sudah ya. Oke, Bu Yuli berarti pengen tahu dulu nih hal-hal apa aja sih yang biasanya bikin kamu tuh emosi gitu. Kadang hal-hal remeh sih Bu, yang sepele-sepele gitu. Kadang temen aku jarang ngejawab pertanyaan kalau aku nanya. Terus kadang juga aku kan tidur di kelas. Terus tuh ada temen aku yang ngebangunin. Tapi setelah ngebangunin aku, 5 menitnya dia ikut tidur. Terus pas aku bangunin, berkali-kali dia malah marah. Gitu. Oke, jadi yang pertama kamu tuh kesel, emosinya kesel, marah atau gimana? Pas kamu nanya teman kamu, ternyata nggak dijawab. Kenapa sih nggak dijawab? Nanti juga aku juga ngejawab gitu kalau kamu nanya. Kesel sih ke situnya. Nah, perilaku yang munculnya kayak gimana? Kayak misal kesel. Nah, terus kamu kayak langsung ngomong ke orangnya gitu, kalau kenapa sih nggak dijawab? Atau kamu melakukan hal lain, biasanya gimana? Enggak, diem. Oh, kamu langsung diam. Udah biasa aja. Reaksi kamu diam berarti ya. Terus kalau yang tadi dibangunin, tidur, terus ternyata dianya marah kamu bangunin gitu. Terus pas dianya marah kamu ya udah diam lagi. Diam lagi ya. Berarti kamu selalu menggunakan satu strategi ya, diam, diam, diam gitu. Terus yang menjadi permasalahannya? Kayak kadang pas aku ikut lomba tuh, kan kadang suka dinasihatin biar kita tuh lebih maksimal gitu ininya, kayak harus sungguh-sungguh lah biar beneran menang kan. Terus aku nggak sukanya
dia tuh masih nasehatnya itu terus, tapi negasinnya makin lama makin kencang ke diri akunya. Kan fisik orang juga beda-beda ya Bu ya, nggak bisa disamain. Mungkin fisik ada orang yang fisiknya lemah tapi dia dikuat-kuatin jadi kuat, ada yang fisiknya lemah dikuat-kuatin malah jadi makin lemah. Nah aku tuh fisiknya sebenarnya mah kuat, cuma kalau misalkan terus menerus tuh bakal lemah gitu. Terus dianya tuh tetap negasin kayak harus kayak gini gitu. Ke kita juga sakit hati, tapi emang bagus sih buat pelatihan fisik. Cuma ya kalau misalkan orang yang ke bawah hati mah ke bawah gitu. Jadi kamu kayak nggak suka digituin gitu ya. Terus reaksi kamu masih diam atau kamu mulai meledak di situ? Kayak ya udahlah dijalanin terus. Kamu terus jalani ya. Ada saatnya meledak atau tidak? Ada. Kalau misalkan barang-barang aku tuh berantakan, kan juga kobongnya itu langsung diberesin gitu kan, kamar-kamarnya langsung diberesin. Sedangkan aku pulangnya telat, terus diomongin kayak cepetan beresinnya, nih mau dipiketin, mau diiniin. Sama aku tuh langsung dimasukin kan ke lemarinya, langsung gitu. Jadi makin berantakan. Jadi aku kan ngikutin peraturannya juga banyak ya, peraturan sekolah, peraturan Di pesantren ya, di Kobong. juga kan kelibatan waktu gitu. Jadinya makin lama tuh makin kesel. Kadang ada orang ngomong gini, minimal tuh kalau mau lomba tuh piket dulu, nanti tuh ada yang gak ridho gitu. Kitanya juga kan sakit hati ya Bu kalau diomongin kayak gitu mah. Juga ya kata-kata teh ya udah iya nanti dipiketin, terus aja dijalani. Tapi kalau misalkan pikiran aku ya kayak ada tugas, aku tuh kepikiran yang sebelum-sebelumnya. Aku tuh kadang suka kayak kenapa sih ini harus mikirin ini mikirin itu, jadinya pas di situ langsung meledak. Biasanya meledak, bentuk ledakannya kayak gimana? Bentuk ledakannya? Bentuk ledakannya awalnya aku cerita dulu di buku, terus kayak mungkin orang terdekat aku ada yang nyadar kali ya kalau aku tuh mau nangis atau kayak pengen marah gitu. Terus langsung ditanyain kenapa, itu langsung meledak kayak wah nangis sejadi-jadinya. Oke, Bu Yuli bisa nangkap ya permasalahan kamu. Jadi kamu tuh kalau ada masalah kamu simpan dulu ya. Ada hal-hal yang menurut kamu tuh gak nyaman, gak suka, yang bisa memicu reaksi negatif kamu ya, kayak tadi marah, sebel kayak gitu ya. Nah kamu biasanya simpan terus gitu ya. Ada satu waktu di mana kamu udah gak bisa nahan dan itu meledak gitu aja gitu ya. Kamu bisa nangis sejadi-jadinya gitu. Terus selain menangis gitu, ada hal-hal yang dilakukan merugikan orang nggak gitu? Ada mukul, Mukul. lemparin barang. Aku tuh tipe orangnya nggak suka dipegang kalau bukan sama orang yang lagi aku pengen pegang. Jadi kan beberapa orang pasti kaget lah, ih ini kenapa gitu, nanya kenapa. Sama aku tuh langsung kayak diam, jangan megang-megang, nggak suka dipegang gitu kan. Terus langsung kayak berisik, aku gedor itu pintunya di gitu. Terus ada kakak aku ngomong gini, udah diem kasihan gitu kan. Jadi kamu tuh ketika emosinya sudah muncul, sudah meledak-ledak, itu kamu sulit mengendalikan ya. Nah, setelah dikeluarkan emosi tadi ya, kamu mukul, kemudian kamu tadi ya gedor-gedor pintu apa meja tadi? Nah, gedor-gedor pintu tadi, setelah itu apa yang kamu rasakan? Apa kamu jadi lega? Apa kamu menyesal? Lega. Kamu merasa itu tuh cara kamu menyelesaikan emosi dengan cara kayak menunjukkan tadi marah-marahnya ya, mencak-mencaknya gitu ya. Udah aja dikeluarin, udah lega gitu. Gitu. Terus kan disuruh toilet, disuruh sholat. Nah, aku suka gedor-gedorin kamar mandinya sampai kayak remuk dikit pintu kamar mandi. Itu ya. Oke, berarti biasanya kamu kayak gitu ya, sampai sampai menyebabkan gitu ya kamu sedikit gitu mungkin ya merusak pintu kamar mandi ya, karena kamu saking mau melampiaskan emosi kamu. Oke,
Zia, Bu Yuli paham, gak apa-apa. Ya, Bu Yuli paham nak, kalau tadi mungkin kamu gak berani untuk kayak melampiaskan langsung ke orang tersebut ya. Saya paham kamu mungkin tidak bisa gitu ya. Tapi pernah nggak kamu mencoba cara baru? Biasanya kayak gitu terus kan? Biasanya kalau kamu marah, kamu simpan, urutannya gitu kan ya. Kamu simpan, kamu diam, terus permasalahan itu bertumpuk, datang lagi yang satu belum selesai, terus datang lagi masalah baru, numpuk, tapi ada saatnya di mana masalah baru datang, terus kamu udah gak bisa menyimpan lagi, saking udah banyaknya ya dan bertumpuk, terus kemudian itu meledak menyebabkan kamu tadi bereaksi secara berlebihan ya, tidak mau disentuh, mukul ke orang, ke teman gitulah ya dalam kondisinya ke teman, kemudian kamu juga ke barang ya tadi ya, apa yang ada gitu ya, kamu pukul untuk melampiaskan emosi kamu. Menurut kamu itu baik enggak? Enggak. Kamu sadar ya bahwa itu sangat tidak baik ya. Selain merusak hubungan kamu ya dengan teman, itu juga akan merusak kesehatan kamu gitu ya. Kamu nyimpan emosi, kemudian banyak pikiran, otomatis belajarnya bisa fokus gak? Kalau enggak ya, kalau banyak pikiran kan jadi tidak fokus. Tugas-tugas di pesantren bakal terganggu gak kalau kamu kayak gitu? Terganggu. Oke, berarti boleh Bu Yuli kasih ini ya, coba untuk kamu mencoba cara baru gitu. Kira-kira gimana nih ya supaya setiap ada permasalahan saya tuh nggak gini terus gitu. Oke, yang pertama mungkin pernah coba gitu ya. Nah, kayak pas itu kan aku disuruh maju, tapi aku tuh belum siap. Terus temen aku tuh langsung ngedorong. Karena otomatis aku nanya, lah kenapa didorong? Terus temen-temen aku tuh pada langsung ngeliatin ya. Terus pas abis selesai mata pelajaran itu, temen aku ngomong gini, jadi yang ngedorong kamu siapa? Aku kasih tahu lah ini. Kenapa sih? Akunya belum siap, udah main dorong-dorong aja. Emang tuh nggak sakit. Terus langsung pada ekspresinya tuh pada kayak ngeliatin, kenapa sih harus dorong ngomong kayak gitu? Oh, itu kan teman gitu kan. Oh, ya akunya juga nggak suka gitu. Oh, itu pernah berbicara secara langsung gitu, apa yang kamu tuh nggak suka gitu ya, tapi malah menemukan respon lebih ini ya, lebih bikin kamu kayak, loh kok bukan aku yang dibela gitu ya. Nah, coba cara yang kedua gitu ya, karena kamu tadi pernah gitu ya. Coba cara yang kedua, ketika kamu mulai merasa bahwasanya kayak aku nggak suka, yang pertama kan ada 7 cara gitu ya, 7 cara bagaimana mengelola emosi. Yang pertama kamu harus kenali emosi kamu tuh. Tadi kamu sadar bahwasanya saya marah, saya nggak suka tadi kayak gitu didorong sama teman gitu. Yang kedua, coba kamu tarik nafas dulu, tarik nafas, terus kamu coba untuk tenangkan diri kamu dulu gitu, baru kemudian bereaksi gitu. Jadi coba jangan langsung kayak langsung kamu nunjukin reaksi kamu, tapi kamu coba tenangkan diri kamu dulu, kamu coba ubah pola pikir kamu. Pola pikirnya kayak gimana? Oh mungkin dia nggak sengaja kali. Nah gitu. Mungkin dia tadi nggak sengaja kali dorong aku. Gitu. Jadi kamu tuh coba ubah jadi perasaan-perasaan kamu yang tadi, pikiran-pikiran yang negatif gitu, perasaan-perasaan yang mungkin bisa bikin emosi negatif kamu muncul, pikiran-pikiran yang bisa bikin kamu mengeluarkan emosi-emosi negatif kamu, coba kamu ubah. Oh mungkin dia nggak sengaja dorong saya, udah gitu. Mungkin kamu bisa merasa lebih eh nggak itu apa emosi kamu tuh turun gitu. Oh iya, mungkin dia nggak sengaja. Ya udah gitu. Mau coba cara itu? Tuh ya. Jadi ubah pola pikir kamu ya. Coba kalau ada hal-hal yang bikin ini kayak tadi ya, kayak kamu tadi bilang gini, kan aku nanya ke temen, tapi kenapa nggak dijawab sama temen? Coba kamu ubah pola pikir kamu yang kayak, kenapa sih nggak mau jawab pertanyaan aku? Itu kan bisa bikin kamu marah ya, berpikiran gitu ya. Pikiran negatif itu bisa bikin kamu marah. Coba kamu ubah kayak gini, oh mungkin nggak kedengeran gitu. Coba kamu berpikir gitu, mungkin dia nggak kedengeran.
harusnya sih kedengeran Bu, mungkin kamu pikir kayak gitu ya. Tapi coba alihkan lagi dengan berpikir kayak gini, mungkin dia lagi fokus, saking fokusnya sampai nggak ngedenger gitu. Jadi hal-hal atau kalau enggak mungkin dia lagi gak enak badan, dia denger tapi dia nggak mau respon karena dia mungkin lemes gitu, sehingga dia tidak menjawab pertanyaan saya. Nah, dengan pikiran-pikiran yang positif tadi, nanti kamu bisa mungkin emosi-emosi itu tidak muncul gitu, supaya emosi-emosi tadi yang negatif ya tidak muncul karena kamu merubah pola pikir kamu tadi gitu. Dari situ jadi kamu coba, oke, saya sudah tenangkan diri. Nah, tenangkan diri sambil kamu berpikir gitu ya. Berpikir bahwa mungkin tadi dia nggak denger. Dia denger, oh mungkin dia sakit sehingga dia nggak bisa jawab pertanyaan saya. Termasuk tadi ya, yang didorong. Mungkin dia nggak sengaja atau mungkin dia nganggapnya itu tuh bercanda gitu. Walaupun aku nganggap itu bercanda gitu. Tapi mungkin bagi dia bercanda. Ya sudah, jadi selesaikan, selesai gitu. Satu persatu. Terus kalau ada hal-hal yang tidak disukai lagi, kamu juga boleh alihkan pada hal-hal yang positif. Contohnya, misal kamu sukanya apa? Hobi kamu apa, Nak? Aku biasanya Mm-mm. sebenarnya nggak punya hobi, tapi kalau misalkan hal yang disuka tuh kadang aku suka masak-masak sih. Masak-masak. Boleh nanti misal kamu lagi kesel banget di sekolah gitu ya. Nah, kamu bisa alihkan pada hal-hal yang tadi. Masak, misalkan, Bu, tapi kadang emosinya munculnya di sekolah. Masa saya harus pulang dulu atau ke kobong dulu ya untuk masak-masak itu. Kamu mulai coba menuliskan resep apa makanan kesukaan kamu apa? Makanan ayam. Dengan mie ayam. Resep mie ayam enak, misalkan gitu. Atau enggak kamu bisa, misalkan kamu pernah pengalaman bikin nasi goreng yang enak banget, terus aja resep nasi goreng ala saya gitu, bumbu ini gitu. Nah, sambil kamu nulis, sambil kamu membayangkan tahap-tahap gimana kamu waktu itu masak. Nah, harapannya dengan dialihkan pada hal-hal yang positif, itu minimal itu bisa menurunkan emosi kamu, mengalihkan fokus kamu sehingga kamu lupa terhadap permasalahan tadi. Gitu Ji, kalau dari saya gitu ya Nak. Kalau dari saya mungkin kamu bisa coba cara-cara tadi. Atau menurut kamu ada cara lain yang lebih efektif gitu. Ini kan diskusi ya sifatnya gitu. Jadi saya kan kasih beberapa masukan lah gitu ya. Tapi aku juga pernah nyobain kayak kakak kelas aku kalau mau redam itu kamunya harus tenang, terus pikirannya harus kalem gitu kayak. Terus tanya ke orangnya, kenapa sih kamu pas itu nggak ini? Aku kan pernah sempet tanya. Terus aku tuh ngomong gini kayak, aku nggak suka tahu sama sifat kamu yang pas itu, soalnya aku ngerasa aku nggak nyaman. Terus dia juga langsung ngomong gini, ya aku juga nggak suka gitu. Terus kata aku teh, oh ya udah. Dia juga kayak gitu ya. Dia juga ternyata punya menjawab apa yang seperti kamu utarakan gitu. Nah, tadi ketika kamu dia bilang ya udah, otomatis kan kamu tambah marah ya sebenarnya gitu kan ya, tambah marah. Ih, orang aku mau supaya kamu tahu perasaan aku minimal itu buat saya tuh supaya lebih lega lah kamu tahu supaya kamu lebih menghargai perasaan saya. Ternyata jawabannya malah bikin kamu lebih sakit hati gitu ya. Nah, di titik ini coba tadi ya kalau dengan cara ubah pola pikir tadi kayak gini, oh mungkin dia bereaksi nyebelin ke aku kayak gitu, awalnya aku yang nyebelin gitu. Jadi kamu melakukan refleksi diri gitu. Jadi kalau gini Nak, kalau kita fokus terus ke orang, waktu kita akan habis, malah kita yang rugi gitu. Jadi kita tuh gak bisa gini, kan setiap hari kita tuh gak bisa menghindar ya dari permasalahan. Masalah tuh ada terus gitu ya. Cuma gitu ya kita bisa melakukan gitu ya atau merespon masalah itu dengan lebih baik gitu. Kita bisa memilih kita mau meresponnya ke yang baik apa ke yang buruk gitu. Nah, kita bisa kemudian melakukan
respon itu gitu ya, memilih, saya mau memilih respon yang positif. Coba tenangkan diri, ubah pola pikir, baru kemudian bereaksi. Karena kalau orang fokus, ke orang lain, dia akan rugi tadi ya, seperti yang saya bilang, akan rugi. Kita nggak bisa nutup mulut orang, kita juga nggak bisa maksa supaya orang ngertiin kita. Kita nggak bisa maksa itu. Kita juga nggak bisa maksa orang supaya dengerin kita terus gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kelola diri kita dengan cara, oke, gitu ya. Mungkin dia tersinggung dengan saya sehingga dia bereaksi negatif ke saya yang menyebabkan saya sakit hati. Oh, mungkin ada yang salah dengan saya, mungkin ada yang salah dengan ucapan saya. Jadi kamu melakukan refleksi, jadi kamu melakukan perbaikan diri gitu. Jadi fokusnya nggak ke orang karena kita nggak bisa maksa dia gitu. Yang bisa kita lakukan adalah kita memperbaiki diri kita sendiri gitu. Itu yang bisa kita lakukan gitu. Gimana kalau kayak gitu? Boleh. Itu ya nanti kamu coba, Bu Yuli punya ini nak. Ini ada jurnal refleksi gitu ya. Nanti ini ada jurnal emosi, refleksi atau emosi harian gitu. Nanti kamu boleh tulis ini ya. Nah tadi kita ini dulu ya, sepakati dulu ya untuk kamu mau coba cara baru gitu ya. Yang tadinya kamu tahan-tahan, coba deh kalau ada masalah langsung selesaikan, langsung clearkan gitu ya. Dengan cara tarik nafas terlebih dahulu, tenangkan diri dulu, baru kemudian ubah pola pikir, kemudian alihkan pada hal-hal positif yang berkaitan dengan hobi atau sesuatu yang kamu atau sukai atau sering kamu lakuin gitu. Terus itu baru kamu bereaksi gitu ya terhadap permasalahan atau situasi itu gitu ya. Jadi seperti itu ya. Oke ya nak ya. Jadi gak apa-apa gitu ya, gak apa-apa kamu tadi merasakan emosi-emosi yang tadi itu sangat tidak apa-apa, tapi kamu juga punya pilihan untuk bisa merespon dengan cara yang lebih sehat ya atau lebih baik gitu. Nah ini ya tadi yang Bu Yuli bilang ya, Bu Yuli punya jurnal emosi harian. Itu ya jurnal dari emosi harian nanti kamu bisa nih mulai mencatat gitu ya. Kalau kamu lagi ngerasain apa, misal hari ini tanggal sekian, bulan sekian gitu ya. Emosi yang saya rasakan apa? Kesel. Nah, kejadian yang menyebabkan keselnya tuh apa gitu ya. Terus reaksi fisik kamu gimana? Misalkan jantung saya tuh berdebar kenceng gitu. Saking saya keselnya sama dia, reaksinya apa gitu. Reaksinya misalkan menangis gitu. Terus pikiran yang muncul apa? Dia jahat sama aku atau dia bukan teman yang baik buat aku gitu. Terus langkah yang diambil untuk mengatasi emosi itu apa? Misal tadi ya pakai cara yang kita sepakati bersama tadi. Misalkan saya tenangkan diri dulu, terus saya menuliskan itu resep-resep misalkan resep-resep masakan gitu. Atau saya menuliskan cerita tentang pengalaman saya memasak gitu. Nah, terus apa yang bisa saya pelajari gitu dari ini, dari yang sudah kamu lakukan tadi, misalkan saya lebih tenang, saya lebih memberikan reaksi yang lebih baik sehingga teman saya yang tadinya misal judes sama saya, dia jadi baik lagi sama saya, kayak gitu. Coba kamu tulis setiap hari gitu ya, apa yang kamu rasakan, emosi-emosi negatif apa yang muncul gitu, coba kamu tuliskan di sini ya nak ya. Nah ini satu apa namanya tuh satu halaman ini bisa diisi untuk beberapa hari atau dalam satu hari kamu boleh merasakan menuliskan ya emosi-emosi yang dirasakan misalkan nggak cuma marah ternyata aku sedih boleh dituliskan lagi. Nah ini kan apa namanya kamu tulis gitu di sini tapi bisa cara ininya ya bisa ya paham cara menulisnya. Iya nah ini boleh kamu bawa gitu ya. Itu
Sudah ya ini. Nah, supaya ini ya, Nak, menurut kamu, apa namanya tuh, apa yang tadi kita sepakati bersama itu sudah cukup atau apa ada lagi yang mau diinin? Iya, Cukup ya gitu. Bu Yuli boleh tanya, cukup. setelah tadi apa yang kita lakukan, yang kamu rasakan apa, Nak? Lebih tenang kayak, Mhm, oh mhm, jadi ternyata mhm ada mhm, cara yang lain buat mhm ini, kayak mhm, walaupun udah nyobain beberapa cara mhm, terus gagal terus, tapi mhm, mau nyobain yang lain mhm. gitu. Jadi kalau misalkan, sudah rasa gagal gitu ya di cara yang pertama, kamu mau coba ya cara Iya. yang kedua. Oke. Nah, nanti Bu Yuli mau nggak Bu Yuli aja sih, sama kamu juga ya, kita observasi bersama ya, Iya. selama 1 minggu ke depan, nanti, gimana cara kamu mengelola emosi kamu, terus gimana cara aplikasi dari strategi-strategi tadi ya, yang kita sepakat itu yang 3 cara tadi ya untuk supaya kamu bisa mengelola emosi gitu. Nanti kita coba observasi selama 1 minggu tadi, nanti kalau ada yang misal kurang, itu bisa kita perbaiki gitu, apa nih nanti yang kurang, ternyata Bu Yuli, aku tetap aja nggak bisa kontrol emosi, misalkan dengan cara, tarik nafas tuh aku nggak bisa Bu Yuli, ternyata tetap aja emosi itu muncul gitu. Nanti kita coba, oke kalau cara ini belum efektif, kita coba cara yang lain, gitu ya. Nah, nanti Jumat depan, gitu ya, kamu kesini lagi, ke Bu Yuli lagi, temui Bu Yuli untuk melihat hasil dari, itu kamu, strategi kamu atau cara kamu dalam mengatasi emosi kamu, mengatasi permasalahan. Apalagi kamu ini mondok kan ya, Iya. ke sekolah tadi ya kata kamu ya sekolah sambil mondok gitu ya, otomatis, beban kamu besar ya, dalam artian permasalahan dan tugas-tugas di sekolah, ditambah tugas-tugas di pondok gitu, belum lagi kamu ini kan aktif ya di pramuka, sering ikut-ikut lomba, dan itu pasti sangat menguras pikiran dan tenaga kamu, gitu ya. Itu ada pertanyaan lagi? Udah. Mhm. Atau ada yang mau disampaikan lagi? Sudah Ibu, cukup. Mhm. Cukup? Kamu bisa memahami ya? Ya, bisa memahami semuanya. Pokoknya harapan saya kamu coba praktekkan gitu ya, praktekkan dulu, nanti hasilnya gimana, nanti kita akan atur lagi strategi baru, oke? Heeh. Ini boleh, kamu bawa ya, ini boleh kamu bawa. Kalau misalkan nanti, kurang kertasnya, ini kan untuk seminggu ya, kurang kertasnya, bisa kamu datang lagi ke ibu, Bu. Tapi gini, Nak, kalau di pertengahan, misalkan sebelum hari Jumat, kamu merasa kayak, "Aku nggak bisa nih, aku nggak bisa, menahan ini sendiri," kamu boleh datang ke saya. Kamu datang ke sini lagi atau kamu temui saya gitu ya, pokoknya intinya kamu temui saya untuk, "Bu, tolong saya urgent," gitu, "saya benar-benar butuh Ibu, saya butuh, cara gimana emosi saya bisa terkendali," gitu. Oke. Nah, sudah paham itu ya tadi cara mengerjakannya gitu ya? Mhm. Pada intinya gini, Nak, apa yang kamu rasakan itu sangat normal dan itu sangat manusiawi gitu. Tapi seperti yang Ibu bilang, manusia itu punya 2 pilihan, mau kayak gitu terus gitu ya, mau merespon itu secara positif atau mau merespon secara negatif. Kalau direspon secara negatif terus, hubunganmu akan rusak dengan lingkungan sekitar gitu. Dan fisikmu pasti lama-lama akan terganggu ya, pasti bakal sakit gitu. Nah, maka kamu punya pilihan yang kedua untuk merespon secara positif gitu, dengan cara mengubah pola pikir ya, kayak tadi. Oke, karena kamu tadi sudah paham, benar sudah paham? Benar kalau sudah paham, alangkah lebih baiknya ya, karena kita tadi memulai dengan doa, maka kita akhiri sesi konseling ini dengan berdoa. Saya kembali yang pimpin? Mhm. Oke, alhamdulillah sesi konseling sudah berjalan. Kita tutup konseling hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Oke, berdoa dimulai.
selesai. Oke, terima kasih ya Gazia hari ini sudah mau bercerita sama Ibu gitu ya. Duluan. Ya, silakan. Mau ke kelas? Ya.